Pernahkah kamu mendengar tentang Kerajaan Tarumanegara? Inilah kerajaan Hindu-Buddha tertua di Pulau Jawa yang menjadi saksi lahirnya peradaban besar di Nusantara. Jejaknya mungkin tak terlihat kasat mata, namun kisahnya abadi dalam prasasti dan peninggalan sejarah. Yuk, kita telusuri bersama jejak emas dari peradaban yang menjadi fondasi sejarah tanah Jawa ini. Sekitar abad keempat hingga ketujuh Masehi, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat, berdirilah sebuah kerajaan maritim yang megah bernama Tarumanegara. Nama ini berasal dari kata Taruma yang merujuk pada Sungai Citarum, sumber kehidupan utama kerajaan, dan Nagara yang berarti negara atau kota. Berdasarkan catatan sejarah Tiongkok dan berbagai prasasti yang ditemukan, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan seorang raja yang legendaris, Raja Purnawarman. Purnawarman dikenal sebagai raja yang adil, cerdas, dan sangat bijaksana. Ia bukan hanya seorang pemimpin militer yang gagah berani, tetapi juga seorang insinyur ulung pada masanya. Di bawah pemerintahannya, Tarumanegara berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai, menjalin hubungan dagang hingga ke India dan Tiongkok. Pertaniannya pun maju pesat berkat sistem irigasi canggih yang dibangunnya. Lalu, dari mana kita tahu semua kisah ini? Jawabannya ada pada beta-beta bisu yang berbicara, yaitu prasasti. Hingga saat ini, ada 7 prasasti peninggalan Tarumanegara yang berhasil ditemukan, dan semuanya mengabadikan kebesaran Raja Purnawarman. Mari kita mulai dengan yang paling ikonik, Prasasti Cia, ditemukan di tepi Sungai Ciaruteun, Bogor. Prasasti ini memiliki ukiran sepasang telapak kaki. Di bawahnya tertulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang artinya inilah sepasang cap kaki yang seperti cap kaki Dewa Wisnu milik raja. Purnawarman raja yang gagah berani dan menjadi pelindung rakyat Taruma. Cap telapak kaki ini bukan sekadar tanda, melainkan simbol legitimasi. Dengan menyamakannya dengan telapak kaki Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta, Purnawarman menegaskan posisinya sebagai penguasa yang melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Tidak jauh dari sana, ada prasasti Jambu atau prasasti Koleangkak. Prasasti ini juga memuat ukiran telapak kaki dan berisi pujian setinggi langit untuk sang raja. Isinya menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang termasyur. Baju zirahnya tak bisa ditembus senjata musuh, dan ia menjadi panutan bagi raja-raja lainnya. Prasasti ini menegaskan reputasi Purnawarman sebagai pemimpin yang kuat dan dihormati. Selanjutnya, ada prasasti kebon kopi. Uniknya, prasasti ini tidak menampilkan telapak kaki manusia, melainkan 2 tapak kaki gajah. Dipercaya, ini adalah tapak kaki gajah tunggangan Raja Purnawarman yang bernama Airawata, sama seperti nama gajah tunggangan Dewa Indra. Ini adalah simbol kekuatan, keagungan, dan status raja yang setara dengan dewa. Namun, prasasti yang paling memberikan gambaran nyata tentang kepemimpinan Purnawarman adalah prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara. Ini adalah prasasti terpanjang dan terpenting dari Tarumanegara. Isinya menceritakan proyek rekayasa sipil yang luar biasa pada zamannya. Raja Purnawarman memerintahkan penggalian 2 sungai, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Penggalian Sungai Gomati yang panjangnya sekitar 11 km diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari. Proyek raksasa ini bertujuan untuk mengatasi banjir yang sering melanda dan sekaligus sebagai saluran irigasi untuk menyuburkan lahan pertanian. Prasasti Tugu menjadi bukti nyata betapa Purnawarman sangat peduli pada kesejahteraan rakyatnya.
Selain itu, ada 3 prasasti lain yang turut melengkapi puzzle sejarah Tarumanegara. Prasasti Cidanghyang di Pandeglang, Banten, kembali memuji Purnawarman sebagai panji seluruh raja dan membandingkannya dengan Dewa Indra. Sedangkan prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Cianten di Bogor, meskipun belum bisa dibaca sepenuhnya, juga memuat Yukuren yang diduga berkaitan dengan pemujaan dan kekuasaan sang raja. Di bawah kepemimpinan Purnawarman, Tarumanegara benar-benar berada di puncak kejayaan. Proyek irigasi membuat panen melimpah dan rakyat hidup makmur. Pelabuhannya menjadi gerbang perdagangan internasional, di mana kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia datang untuk bertukar komoditas seperti hasil hutan, cula badak, hingga kulit penyu. Kerajaan ini tidak hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga kuat secara militer dan disegani oleh karujan-karujan lain. Namun, seperti roda kehidupan yang terus berputar, tidak ada kejayaan yang abadi. Setelah masa pemerintahan Purnawarman, tidak ada catatan yang jelas mengenai roja-roja penerusnya. Serangan dari kerajaan lain, terutama Sriwijaya, serta perpecahan internal diduga menjadi penyebab utama melemahnya Tarumanegara. Akhirnya, pada sekitar abad ke-7, kerajaan besar ini runtuh dan wilayahnya terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Tarumanegara pun perlahan sirna dari panggung sejarah. Meskipun telah runtuh beberapa abad lalu, warisan Tarumanegara tidak pernah benar-benar hilang. Kisah kepemimpinan Raja Purnawarman mengajarkan kita tentang pentingnya inovasi, kerja keras, dan kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Ia membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa dibangun di atas fondasi kesejahteraan bersama. Sejarah Tarumanegara adalah cermin bagi kita. Sebuah jejak emas yang mengingatkan bahwa peradaban besar di Nusantara telah lahir sejak ribuan tahun yang lalu. Itulah sepenggal kisah dari Kerajaan Tarumanegara, peradaban tertua di tanah Jawa. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah negeri ini. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe channel kami untuk terus menjelajahi kisah-kisah menakjubkan dari sejarah Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.